Oke, selamat pagi rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pondasi rock socket ya pada konstruksi jeti ya. Ini diilustrasikan di awal ya sebagai pembuka ya. Misalnya kita punya pondasi pipa ya, di mana pondasi pipa tersebut harus menembus ya beberapa lapis tanah. Ya. Yang pertama ini ada lapisan tanah ya, satu dua gitu kan. Kemudian ini ada lapisan batuan ya, batuan ya, nampaknya pipanya masuk ke agak dalam gitu ya. Nah, ini biasanya di atas batuan ada batuan yang lapuk ya, highly weathered rock. Nah, ide daripada rock socket itu adalah kita melakukan ya, penguncian atau mengunci ya, mengunci fondasi fondasi dalam hal ini jeti, ya, fondasi pipa ya, pipa jeti menggunakan metode-metode ya, metode-metode di mana fondasi pipa tersebut harus diangkur ya, masuk ke dalam batuan ya, untuk meningkatkan bearing capacity-nya ya, baik lateral maupun vertikal. Gitu. Oke, nah ini kita membahas tentang isi video ini ya. Di video ini berisi tentang teknik-teknik ya, rock socket foundation ya, di situasi di bawah air gitu ya, terutama untuk konstruksi jeti ya, beserta metode pemancangannya dan metode atau metode konstruksinya seperti itu ya. Namun ada sedikit ada batasan ya, batasan yang banyak terkait kita tidak memasukkan ya metode desainnya atau cara ngitungnya ya pada tipe-tipe fondasi yang akan kita paparkan. Yang terpenting adalah kita tahu dulu ya, kita tahu dulu bentuk fondasi rock socket yang biasa kita lakukan di JT gitu ya. Nah, setelah itu kita tahu bentuknya, kita bisa melakukan analisis selanjutnya gitu kan. Yang penting kita tahu dulu bentuknya gitu. Oke, mungkin dari pemirsa semua ya belum belum tentu semua sudah terbiasa dengan fondasi desain fondasi jeti ya. Ada beberapa mungkin yang masih baru lulus ya belum tahu mengenai fondasi-fondasi yang sering digunakan untuk jeti gitu kan. Nah, kita akan bahas sedikit ya tentang fondasi jeti gitu ya secara umum. Fondasi jeti ya biasa kita gunakan adalah fondasi pipa ya, fondasi pipa yang sudah kita marka seperti ini ya. Beda halnya dengan fondasi di darat ya, kebanyakan kita memakai beton ya. Kalau fondasi pipa ya umumnya ujungnya terbuka seperti ini. Nah, kalau ujungnya terbuka ya ketika kita pancang otomatis dalamnya juga terisi seperti itu ya. Terisi tanah ya. Jangan pernah Anda confident atau menghitung menghitung friksi di dalam ini 100% kapasitas daripada yang kapasitas totalnya ya. Artinya apa? Artinya jangan pernah menghitung friksi yang dalam ini sama dengan friksi yang luar gitu ya. Karena belum tentu ya, belum tentu friksi yang terjadi meskipun tanah elevasi sama akan sama gitu ya. Karena apa? Karena itu bergantung pada mobilisasi kekuatannya. Pada khusus kondisi di atas tanah pasir ya kita banyak sekali masalah ya. Misalkan di daerah seperti Sumbawa gitu ya, kemudian Timor Leste, Riau, Dumai gitu kan, di mana banyak tanah pasirnya ya, banyak sekali masalah di lapangan, misalkan PDA-nya nggak masuk gitu ya, desainnya 200 ton, di PDA 100 ton, seperti itu ya, bahkan lebih dari 100% meleset gitu kan, dari perhitungan. Kadang paling pahit kalau terjadi crack pada jeti ketika berting ya itu sangat pahit eh, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu harap berhati-hati ya kalau mendesain di tanah pasir ya. Seperti itu pembuka ya. Nah, untuk video kali ini ya kita akan bahas mengenai fondasi rock socket ya. Dimana ketika pancang itu di drive gitu kan, ditemui batuan ya. Batuan dimana pancang tersebut udah nggak bisa masuk lagi ya. Namun masih dibutuhkan kekuatan ya karena gaya dorong daripada
kapal sangat besar ya, dibutuhkan kekuatan tambahan di mana kita harus melakukan socketing ya pada bagian bawah pancang tersebut ya. Dalam hal ini kita akan beri batasan masalah ya. Kalau kita ngomongin bending moment yang terjadi pada pancang ya, pada kasus JT bending moment yang terjadi itu relatif lebih rendah daripada offshore struktur yang lain seperti wind turbine gitu ya. Kalau JT mungkin 1000, 2000, 5000, 10.000 kN ya. Kalau di wind turbine itu bisa ratusan ribu kN ya di pedestalnya. Coba bayangkan itu sangat besar. Oleh karena itu dalam video ini kita batasi masalah tersebut ya untuk aplikasi JT ya. Nah, sekarang kita akan masuk tipe-tipe fondasi rock socket pada JT. Kita akan paparkan 5 jenis tipe rock socket foundation yang sering kita lihat ya di desain-desain. Nah, yang pertama rock socket tipe A ya. Yang A nomor 2 yang kanan ini adalah fondasi yang sama dengan apa yang kita lihat di awal tadi ya. Ya dimana kita punya fondasi pipa ya, yang di drive sampai menembus berapa senti dari rock head ya, dari top batuannya ini sampai ke titik tertentu ya. Kemudian pada bagian dalamnya ya, itu untuk membuat rock socket ini ya, kita perlu pengeboran sampai titik elevasi desain. Kemudian untuk fondasi socket tipe A ya, kita menggunakan kuncian borpel gitu ya, kayak borpel. Jadi ada kayak tulangan-tulangan seperti borpel yang dimasukkan kemudian dicor di dalamnya. Di grouting di dalamnya gitu, Pak. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya, karena panjang pipa ini harus menembus berapa senti atau meter dari top rock head sampai refusal gitu ya, pada bagian ujung diperlukan adanya thickening ya. Baca ini ya, kita lihat di sini. Untuk menjaga kualitas bottom pancangnya gitu. Selain itu juga diperlukan apa yang disebut dengan sirkis ya. Sirkis itu yang saudara lihat di depan ini ada kayak kotak-kotak kecil ini. Kalau diilustrasikan ini seperti ini. Sirkis itu adalah square bar ya, atau round bar ya. Bar itu apa ya? Baja kotak atau baja lingkaran yang dilas melingkar ya. Membentuk guratan-guratan ya untuk meningkatkan adhesi ya, lekatan antara pipa baja dengan cor-coran ini di dalam ini. Nah, itu tipe pertama ya, tipe A. Nah, kalau A1 mirip dengan A2, cuman ini dicor full sampai atas sini ya. Cor full dari bawah sampai atas ya. Begitu juga tulangannya full kayak borpel persis. Nah, itu fondasi tipe A1 gitu ya. Oke, jadi itu ya tipe fondasi pertama kita untuk rock socket itu sendiri. Uh, Oke, nah ini selanjutnya kita bahas rock socket tipe B ya. Tipe B jenis tension ground anchor ya. Kalau yang pertama tadi kita punya burpel untuk extension rock socket ya. Nah, kalau ini jenis ground anchor ya. Ground anchor ya yang sering kita lihat di seatbelt itu kan. Nah, kalau yang seatbelt itu horizontal, kalau ini kita hantam vertikal. Untuk sequence pengerjaan ya nanti akan saya paparkan di belakang ya. Ini cukup lebih detail, namun sekilas ya. Kita drive casing gitu, kemudian kita kita buat lubangnya gitu, kita bor, kemudian kita pasang tendon, kita grouting, ya.
kemudian kita cor bodinya, kita pre-stress, lalu top level itu top headnya kita cor lagi gitu kan gitu. Itu nanti akan disesuaikan di belakang gitu. Nah, khusus untuk desain ini ya, desain ini berfungsi untuk jika kita ingin mencari atau menambahkan additional tension resistance ya ke pancangnya kayak gitu. Beda halnya dengan tipe A tadi ya. Tipe A memang compression tension kuat. Kalau yang ini ya additional tension aja. Design mainly for tension force. Oke. Oke, kemudian fondasi rock socket tipe C ya, selanjutnya. Ini hampir mirip dengan tipe A ya, namun soket yang digunakan itu menggunakan tubular pipe juga ya, yang mana ukuran pipanya jauh lebih kecil dari yang pertama ya. Yang mana pipa extensionnya ini ya perlu centralizer ya di sini. Centralizer gunanya apa? Ya, untuk agar ketika soket pipa soketnya dimasukkan, dia bisa tetap lurus gitu kan. Yang juga pipa pipa yang dimasukkan ini ya juga harus diberi sirki ya yang seperti sudah kita bahas tadi ya, di mana ada square bar atau round bar yang dilas melingkar ya sepanjang pipanya yang masuk. Begitu juga pada permanen casingnya yang ini ya, yang pertama ini ya. Dia juga ada sirkinya ya, kalau kita lihat di sini ya. Penting sekali dilakukan ya, kita menggunakan sirki ya untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kapasitas ya, kekuatan adhesi ya, friksinya di sini. Ya, sebenarnya kalau kita bagi hierarkial ya, terkait friksi mana sih yang lebih harus dipertahankan? Misalkan kan ini ada beberapa friksi ya. Yang pertama friksi antara grouting dengan batuan, kemudian friksi kedua adalah friksi antara grouting dengan pipa ini itu sendiri, yang ketiga adalah friksi antara pipa ini dengan pipa yang atas kan gitu ya. Harusnya secara filosofi yang harus paling kuat itu adalah koneksi koneksi antara pipa ini dan pipa yang ini kan gitu, pipa A dan pipa B ya. Maka sirki ini sangat meningkatkan kekuatan pancang secara signifikan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ya, fondasi rock socket tipe D ya. Jadi kita punya dalamnya borpel, dalamnya ground anchor, terus dalamnya pipa kecil ya, yang lebih kecil. Nah, yang tipe D ini H-beam ya. H-beam kita masukkan ya ke dalam soketnya ya, kemudian kita cor gitu kan. Nah, kalau yang tadi kita butuh sirki, kalau yang ini kita kasih nama yang disebut dengan shear stud ya, yang ini nih. Shear stud. Ini fondasi shear stud ya. Ini mirip banget kayak king pile ya, king post pada excavation top down ya. Kita punya H-beam gitu ya, yang kita masukkan ke dalam ya. Biasanya H-beam tersebut ada shear studnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan ya untuk fondasi jeti ya, dimana kita membutuhkan ya additional tension ya, ini additional tension ya pada jeti untuk menahan gaya tariknya gitu. H-beam ya, karena dia lebih kecil ya, bagusnya ini untuk tension ya, tension only. Oke ya, sekarang kita bahas ya tipe terakhir ya, tipe E, yaitu tipe grouted pipe pile ya. Ya, yang kanannya. Sekilas ini mirip dengan tipe C ya, namun perbedaannya kalau tipe C itu casingnya permanen, cuman kalau yang tipe E ini casingnya ya, casing yang luar ini adalah tipe temporary ya. Jadi kalau sequence-nya, kalau kita bicara sequence, misalkan kita bahas yang E1 dulu, kita drive casingnya
ya. Kemudian kita buat soketnya, kita drill. Ya, setelah itu kita masukkan ya satu set pancang beserta sirkisnya ke dalam lubang. Kemudian kita grouting gitu. Kita grouting. Nah, perbedaannya tipe E1 itu groutingnya di anulus ya, di luar saja. Tipe E2 ya, dia full ya, sepanjang yang diinginkan. Eh, jika menginginkan tipe E2 maka kita perlu grout holes ya, lubang-lubang yang disebar di sepanjang pipa ya, agar apa? Agar bisa keluar gitu ya. Lubang agar groutingnya bisa keluar. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kita bahas E1 ya, itu pipa groutingnya itu biasanya ya di bentar, kalau dari metode biasanya kita akan pipa grouting itu membentang dari atas ke bawah ya, di tepi sini. Kemudian kita cor, kita grouting dari bawah, set, dia akan mengisi anulusnya ya, kelilingnya gitu ya. Nah, kalau tipe 2 itu bisa dari tengah ya, dari tengah pakai tremi gitu. Kita grout pakai tremi ya, atau pipa grouting. Kalau nggak ada lubang kita nggak bisa keluar ya otomatis ya. Ya, maka diperlukan lubang agar mengisi celah-celah di luar gitu. Nah, perbedaan antara tipe C dan tipe E ini cukup signifikan ya. Kalau tipe C itu casingnya permanen ya, untuk menjaga vertikalitas ya, di vertikalitas pancang di dalam itu lebih mudah daripada tipe E. Nah, itu kenapa? Karena tipe E ini growth casingnya temporary, yang mana kalau temporary itu ini akan diangkat gitu ya, pipa-pipa yang besar yang luarnya akan diangkat, yang mana nanti dia akan ngolong ya, ngolong pipa yang dalam gitu ya. Yang atas ini nggak ada yang megang karena pipa ini harus plong ke atas gitu. Nah, oleh karena itu ya soket yang bawah ini harus didesain untuk bisa megang ya ketika konstruksi ya otomatis ya untuk bisa megang dan menjaga verticality ya pipa di dalamnya. Ya secara hitungan misalkan, oh 1 meter 2 meter kuat, ya kuat memang. Cuman ketika pipa casing diangkat bisa jadi ini ambruk gitu karena yang atas nggak ada megang gitu ya. Nah untuk itu kedalaman pipa dalam soket atau kedalaman rok soketnya ya itu harus dijaga agar verticality ketika pengangkatan casing tetap terjaga gitu ya. Sehingga dibutuhkan vertikal decentralizer ya, atau spacer ini ya, ya guratan-guratan ini ya, sorry. Bentuknya seperti ini ya. Agar apa? Agar pipa itu tetap vertikal ya dan sentral ya, terposisikan di tengah-tengah rok soket gitu ya. Apalagi nanti ketika casing diangkat seperti itu. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai constructability-nya ya. Kalau kita bicara rock socket ya, ada dua kondisi ya yang kemungkinan bakal terjadi ya. Kondisi satu, hari satu dan dua ya. Yang mana kondisi yang enak itu ketika yang kiri, yang nomor pertama ini ya, kita punya ketebalan tanah ya, yang cukup ya untuk menjamin kestabilan pancang yang kita drive ke bawah ini. Nah, ini kondisi pertama ini kondisi mantap. Nah, namun ada kalanya kita punya kondisi yang kedua ya, di mana tanah di atas batuan itu sangat tipis ya, bahkan nggak ada gitu ya. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, ya, pancang yang mana yang tipe rock socket mana yang cocok gitu ya? Kalau kita bicara tipe kondisi pertama ya semua cocok ya, semua rock socket cocok. Namun kalau yang kedua, nah kalau ini kita dari perspektif kontraktor ya, yang paling preferable gitu, yang paling mantap itu tipe E dan tipe A, ya. Tipe E dan tipe A yang mana ya?
Yang A itu tadi yang pertama ya, kita punya rock socket tipe bore pel yang dicor full maupun enggak ya. Yang satunya yang tipe E, yang ini ya, dimana kita buat soketnya dulu, kemudian satu pipa pancang ini dengan dengan sirkis lengkap ya, kita masukkan ke dalam lalu kita grouting gitu. Itu paling masuk akal diaplikasikan ya. Jika kondisinya seperti yang nomor 2 ini ya. Maaf tadi bukan sirstat tapi sirki ya yang dilas di pipanya seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai metode pemancangan ya, konstruksi pancang rock socket. Namun sebelum masuk, kita bedakan dulu ya secara metode ya, offshore piling dengan jetty piling gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan misalkan ya, kita bahas dulu offshore dulu ya. Offshore, nah kita orang sipil tidak terbiasa dengan offshore piling ya. Namun kita sedikit bahas di sini ya, kalau offshore piling itu metodenya bisa dua ya, underwater template ya. Jadi template yang ini kita celupin ke dasar laut sampai dasar laut gitu ya. Ini kemudian kita masukkan pancang, kemudian kita hajar pakai hammer gitu. Nah, tipe-tipe hammer untuk offshore itu bisa bisa dicelup ya. Dia bisa nyelam dia tuh, submerged type gitu ya. Hydro hammer submerged type ya. Ada hydro hammer yang bisa dicelup, ada hydro hammer yang nggak bisa dicelup. Nah, gitu ya. Jadi ya hydrohammer yang bisa dicelup, nah itu luar biasa mahalnya. Gitu. Nah, atau metode yang lain skirt piling ya. Jadi ada semacam jaket ya, jaket yang sudah dicelup gitu, jaket offshore platform. Nah, kemudian pancang itu dikolongin di pipanya, di salah satu kolomnya ya, kemudian dihajar hammer gitu ya. Nah, itu namanya skirt piling gitu ya. Itu kalau jadi eh, nanti kalau sampean googling ya, ada skirt piling underwater template itu jelas offshore. Nah, kalau jetty rock socket, nah itu sebenarnya nanti kita juga pakai template ya, namun template-nya bukan template underwater gitu ya. Nah, kalau kita bahas jetty secara umum ya, sebelum kita masuk ke spesifik rock socket gitu ya, kita harus tahu benar metode yang sering dipakai untuk jetty umum, untuk pemancangan umum ya, jetty. Dalam hal ini underwater template jelas terlalu lebay untuk diaplikasikan di Jetty ya. Itu termasuk masuk apa too much gitu ya. Dan juga skirt piling tadi ya, kita punya jaket yang dimana pancangnya dikolongin di dalam gitu, di dalam kolomnya. Itu sangat jarang dilakukan, cuman bisa dilakukan untuk kondisi jetty tertentu ya. Eh, Namun untuk jati umum sangat sangat nggak pernah kita lakukan itu ya. Yang paling umum adalah kita ya pakai barge ya, baik jenisnya floating barge maupun jackup barge ya. Atau kita pakai temporary platform untuk melakukan pemancangan. Nah ini ilustrasinya ya. Pemancangan jeti secara umum ya kita pakai kita pakai floating barge yang kiri ya, di mana ada guide frame gitu ya, ada gripper gitu ya, dipasang, dihantam gitu kan. Kemudian yang kanan kita pakai jack birds ya. Jack birds kita setup kita cek birdsnya, kita angkat, kemudian kita pancang di situ ya, di titik yang kita inginkan ya. Birds kita juga pakai temporary platform ya. Contoh yang kiri ini temporary platform pemancangan ya. Misalkan dari barge ya, kita pancang dulu temporary pile ya. Yang ini ada 3 buah ini. Temporary file, kemudian kita masukkan ya. Setelah itu kita masukkan platform ini ya, platform ke dalam 3 pancang tersebut. Kemudian kita tightening di sini ya. Kita kencengin. Ketika dia berdiri ya, kita baru bisa mancang yang dalam ya.
pipa yang hijau saya marka hijau ini, yang hitam ini, pipa hitam ini kita masukkan, lalu kita drive ya. Kiri selesai, kemudian yang kanan seperti itu. Nah, ini metode temporary platform. Eh, yang kanan sama temporary platform ya, contoh lain aja ya. Kita drive dulu temporary file-nya ya, yang gini. Ya drive, kemudian kita set up frame-nya, temporary platform frame-nya ya. Setelah itu kita masukkan ya, kita drive ya pancang ini ya, pancang ini baik menggunakan vibro hammer atau file hammer. Nah, umumnya kita pertama kali pasti ya tergantung kontraktor sih. Kita akan lakukan pengeboran, kok pengeboran, sorry, pemancangan dengan vibro hammer ya yang ini. Nah, nanti equipment kita akan bahas selanjutnya gitu ya. Tapi itu tergantung kontraktornya ya. Ada kontraktor yang membawa vibro hammer ya. Tapi umumnya kita pasti akan bawa vibro hammer ya. Oke, jadi baik ke JK Bars maupun temporary platform ya. Ini kita lihat lebih detail ya, di ujung itu ada apa sih gitu kan ya. Nah, untuk pancang itu perlu dimasukin ya, masukin ke roller atau gripper namanya. Dimasukin, ada rodanya kayak gini nih. Plung gitu baru kita hantam hammer gitu ya, seperti ini. Nah, kalau mau raker ya, dia harus 2 level bisa seperti ini. Oke, nah kita bahas rock socket sekarang. Tadi jadi secara. Nah, sekarang kita masuk ke equipment pilingnya ya. Nah, umumnya kita akan bawa 2 alat yang sangat penting. Yang pertama yang paling penting itu vibro hammer ini ya, vibro hammer. Yang kedua adalah file hammer, jenis hydro hammer ini. Nah, kenapa vibro hammer penting? Karena apa? Karena dia bisa 2 arah ya. Vibro hammer itu bisa 2 arah. Dia bisa ngedrive ya, dan dia juga bisa ekstrak ya. Nah, bisa 2 arah dia itu. Nah, maka ini sangat-sangat penting ya jika digunakan pada pemancangan jeti pada umumnya maupun pada khususnya pada rock socket gitu ya. Karena ada jenis-jenis tertentu ya rock socket itu temporary casing ya dimana kita drive dulu nanti setelah rock socket jadi baru kita retract gitu ya ininya apa pancangnya. Kemudian file hammer ya juga kemungkinan dibutuhkan ya jika kita membutuhkan penetrasi ya yang lebih dalam ya, daripada vibro ya. Meskipun ya kita juga bisa pakai vibro hammer yang gede ya, vibro hammer yang gede untuk nembus berapa senti ya di atas tanah, di atas batuan yang weak rock atau weathered rock gitu ya, highly weathered rock gitu ya. Cuman kalau pengen lebih yakin ya pakai hydro hammer ya, yang kanan ini hydro hammer ya, vibro hammer, sorry, pal hammer jenis hydro hammer ya, yang efisiensinya sangat tinggi ya, bisa di atas 90%. Ya itu ya. Kalau dari piling sekarang drillingnya ya, ketika kalau piling tadi kita drive casing, kemudian kalau pembuatan rock socketnya kita perlu drilling mesinnya gitu ya. Yang kiri bisa menggunakan drilling mesin kemudian crawler seperti ini atau menggunakan apa yang disebut dengan RCD ya. RCD ya, reverse circulation drilling mesin ya, yang ditumpangin di atas pancang baik temporary casing maupun permanen casingnya kan gitu. Oke. Nah, ini kita kasih gambaran sekilas ya. Kita membutuhkan JK Bird ya untuk melakukan pemancangan. Eh, Kalau pemancangan rock socket ya, di atas JK Birds ini ya, di atas ini itu bisa kita kasih mesin-mesin yang tadi ya, mesin-mesin drilling mesin maupun RCD ya udah parkir di sini gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai ya, kita gunakan untuk melakukan pembuatan rock socket. Nah,
Untuk JK-BART sendiri ya, itu bisa diaplikasikan di baik di jetty head-nya maupun di bagian trestle-nya ya, sampai dia mendekati daratan gitu ya. Karena apa? Karena setup JK-BART membutuhkan kedalaman air dan juga bearing capacity tanahnya ya. Sehingga di ujung-ujung sini ya, di ujung-ujung darat ini biasanya kita pakai temporary platform. Nah, ini sequence umum pembuatan rock socket ya. Ada 6 ya. Yang pertama, misalkan kita sudah check up barge, kemudian ada supply pipa. Nah, dari pipa itu kita drive menggunakan vibro hammer ya, sampai mentok gitu ya. Kemudian kita setup nomor 3 ini setup drilling mesinnya ya. Dalam hal ini kita beri contoh yang pakai mesin yang mengangkring di platform ini ya. Kemudian kita drill soketnya gitu ya, pengeboran secara umum ya, sampai kedalaman soket yang diinginkan gitu ya. Oke. Kemudian masukkan rebarnya ya, rebar, kemudian kita cor. Kita grouting gitu ya. Nah, ini sequence-nya similar ya, apa mirip eh, dari kelima tipe rock socket ya. Eh, beberapa beda ya sequence ya, terutama yang tipe ground anchor nanti kan kita perjelas lebih dalam. Nah ini gambaran umum ya, gambaran drilling mesin ya yang dipasang atau diparkir di atas jack abarth gitu ya. Yang ini yang kiri ada 3 contoh ya. Ketika casing sudah di drive menggunakan vibro hammer, maka kita lakukan pengeboran ya dengan alat dengan drilling rig ya, yang kita parkir di atas barge ya. Di sini ada misalkan yang tengah ini. Nah, di sini casingnya ketika sudah terinstall casingnya, kita lakukan pengeboran ya seperti ini. Nah, kalau tadi drilling rig ya kita juga bisa pakai RCD ya. Ini JK Barge ya, JK Barge, kemudian ada RCD-nya ya. Tinggal milih sampean pakai drilling rig apa pakai RCD kan gitu untuk melakukan pembuatan rock socket. Nah, kalau tadi ya, kalau hampir semua pancang atau tipe rock socket bisa digunakan dengan metode yang RCD maupun yang drilling mesin tadi. Khusus tipe B, lubang bornya sedikit berbeda ya. Ini kita beri contoh dari PTPP 2003 ya, Bojonegoro Jeti ya. Pembuatan yang ground anchor tadi yang diangkur vertikal di bawah pancang ya seperti ini ya. Kita lakukan pemancangan casing, kemudian pengeboran dulu ya, pengeboran sampai titik rock socket yang diinginkan ya. Kemudian pemasangan kabel ya. Kemudian ada grouting cable gitu kan. Grouting kabelnya. Setelah itu peregangan kabel kelurusan ya. Setelah pengecoran beton dalam ya untuk tiang panjang ya. Kemudian setelah itu di stress ya, kabel diberi stress. Kemudian top anchor headnya dicor. Oke, nah tadi kita bicara menggunakan JK Barge ya. Sekarang kita bahas mengenai combination method antara JK Barge ya dengan temporary platform ya. Pengeboran rock socket itu bukan 1 jam 2 jam ya, cukup lama ya untuk rock untuk batuan dengan UCS ya atau kuat kuat UCS itu apa? Kuat tekan yang tinggi ya. Misalkan 50 MPa, 100 MPa, wah itu luar biasa lamanya ya buat soket ya. Saya kurang tahu detail berapa lama.
tergantung juga mesinnya kan gitu, mesin dari kontraktornya. Eh, Kalau coring beton 20 MPa aja bisa 1 jam, apalagi kita buat rock socket yang sebesar itu ya, dengan kapasitas kuat tekan batuan yang mungkin 75 MPa dan sebagainya, lebih besar berkali-kali lipat dari kuat beton ya, itu akan membutuhkan waktu lama ya, sehingga kita membutuhkan metode double. Misalkan yang pertama JT head kita pancang menggunakan jackup barge, kemudian yang dari darat kita juga melakukan pemancangan paralel ya, menggunakan temporary platform. Itu juga bisa dilakukan ya, secara paralel gitu ya. Eh, Pemancangan dengan temporary platform bisa dilakukan dengan metode canty traveler ya, dengan sistem RCD ya, maupun temporary platform yang manual ya, dengan drilling machine. Nah, nanti akan kita beri contoh ya, sistem canty traveler ya, dari dari salah satu kontraktor. Nah, ini kita lihat ya, contoh canty traveler system ya dari McConnell Dowell. Kita lakukan pemancangan ya, awal 2 titik pancang, kemudian kita set up temporary platform ya, kita potong dulu pancangnya, kemudian kita pasang headstock di sini ya, headstock, kemudian kita pasang rel ya, rocker roller maju, kita pasang, nah itu dia maju, beamnya bisa maju, ganti drivernya. Setelah rocker roller dipasang, kita jack maju, nah, kita pasang apa namanya ini, driver headnya, kepala drivernya, kemudian kita maju, kita pancang lagi seperti ini. Setelah pancang, kita pasang headstock ya, maju, driver maju ya, kemudian pemancangan grid selanjutnya ya, seperti itu ya, repetisinya ya. Pancang grid pertama, setup, jacking, maju, pancang kedua, grid kedua, pasang headstock, pasang setup roller, dan juga rail beamnya, jacking lagi maju ke grid selanjutnya, seperti itu. Nah, ini adalah pemancangan menggunakan canty traveler ya, secara umum pada kondisi tanah ya, biasa ya. Ini juga bisa kita kombinasikan dengan menggunakan RCD ya, RCD ketika kita temui batu di situ ya, atau ketika kita ingin membuat rock socket ya. Seperti ini ya. Jadi canty traveler kita juga pada sequence pemancangan kita juga bisa kombinasikan dengan RCD seperti ini. Oke, sekian ya, sekian pemaparan kami ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.